Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ibnu Zafran dari kelas 12 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan. dan juga proses-prosesnya. Jadi, perkecambahan adalah suatu proses di mana munculnya plantula. Apa sih plantula? Plantula itu adalah suatu anak benih yang muncul dari biji. Biji akan menumbuhkan suatu individu mulai dari akar, batang, hingga ke daun. Langsung aja. Jadi faktor terjadinya perkecambahan itu adalah si biji ini didukung oleh lingkungannya. Ketika tidak didukung oleh lingkungannya, maka si biji ini akan masuk ke dalam masa dormansi. Dormansi ini ketika si biji itu tidak berkecambah atau tetap menjadi biji. Nah, jadi proses yang pertama itu adalah imbibisi air. Jadi proses ini itu ketika si biji menyerap air dengan cara dikasih air atau ditaruh di tempat yang lembab. Ini tuh berfungsi sebagai agar mematahkan masa-masa dormansi dia dan mulai si embrio ini aktif. Ketika si embrio ini aktif, maka si biji ini akan mulai mensekresikan yang namanya hormon giberelin. Jadi hormon giberelin ini berfungsi sebagai yaitu untuk mendorong sel-sel aleuron untuk menghasilkan enzim hidrolitik agar si cadangan makanan ini pecah. Nah, fungsi cadangan makanan ini pecah itu untuk si energi. Ketika si energi ini muncul dari si biji, maka si radikula dan juga plamula ini mulai berkembang. Dan itulah adalah proses perkecambahan. Lanjut, perkecambahan itu dibagi dua. Yang pertama adalah epigel dan juga hipogel. Epigel ini dibagi menjadi dua kata gitu. Yang pertama adalah epi dan juga gel. Epi itu bermakna di atas dan gel itu adalah tanah. Jadi epigel itu di atas tanah. Nah, bisa kita lihat kotiledon di epigel ini berada di atas tanah. Kenapa bisa terjadi di atas tanah? Karena hipokotilnya itu yang tumbuh, dan karena hipokotil ini memanjang, maka si kotiledon ini akan naik ke permukaan tanah karena terdorong oleh hipokotil. Contoh dari tumbuhan epigel itu adalah dikotil seperti kacang hijau. Terus selanjutnya ada hipogel. Hipogel ini dari dua kata juga, yaitu hipo dan juga gel. Hipo itu artinya berada di dalam dan gel itu adalah tanah. Jadi kita bisa lihat kotiledon hipogel itu berada di dalam tanah atau tetap di dalam tanah. Kenapa? Karena yang tumbuh itu hanya si epikotilnya, jadi di pinggirnya. Jadi si kotiledon ini tetap berada di dalam tanah. Contoh dari hipogel itu adalah tumbuhan-tumbuhan monokotil seperti jagung. Nah, sekian video pembahasan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.